Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GP di Film Melati Mas Menyapa. Di pagi hari ini mari sama-sama kita datang lagi merenungkan firman Tuhan. Kita datang lagi belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru lagi dalam hidup kita orang percaya, supaya kita semakin kuat, kita semakin semangat dalam kita melayani dan kita mengiring Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Di sini kita garis bawahi adalah kata waktu. Dan kita melihat latar belakang dari surat ini. Surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka jangan terpengaruh pada waktu kepada penyembahan kepada dewa-dewa pada waktu yang mereka yakini, yang terlebih khususnya yaitu dewa Artemis, yang disebutkan adalah dewi kesuburan yang di mana mereka yakini pada waktu itu. Dan di sini Rasul Paulus meyakinkan iman mereka supaya iman mereka semakin teguh di dalam Kristus pada waktu itu. Mari kita sama-sama kembali dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Di sini firman Tuhan katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita garis bawahi kata waktu. Kata waktu di sini yang saya belajar dan yang saya ambil dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Di sini kata waktu ini menjelaskan demikian. Waktu ini disebutkan sebagai kesempatan, keadaan, dan peluang. Jadi dalam setiap hidup kita orang percaya mungkin ada waktu-waktu yang sudah kita lewati, mungkin ada kesempatan atau waktu yang sudah kita lewati yang mungkin kita telah buang dengan percuma. Mungkin ada hal-hal yang kita sudah sesali di waktu-waktu kemarin. Mungkin saat ini marilah firman Tuhan datang dalam hidup kita orang percaya, mengingatkan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita orang percaya, ada apa sih dengan hari-hari ini? Mari kita buka di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan pada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ternyata Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang di Efesus, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ternyata ketika kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-5, di sini menjelaskan keadaan-keadaan yang terjadi pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman ini. Firman Tuhan katakan di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dan masih banyak lagi hal-hal kejahatan-kejahatan yang terjadi pada hari-hari terakhir. Saat ini kita mungkin sudah tahu bersama banyak sekali hal-hal yang terjadi di kalangan kita orang-orang percaya yang sedang bekerja untuk datang dalam hidup kita orang percaya supaya kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia saat ini. Keadaan-keadaan yang sudah semakin maju dengan teknologi, dengan hal-hal yang canggih.
yang datang mempengaruhi kita orang percaya. Sebab itu firman Tuhan datang dalam hidup kita orang percaya, mengingatkan. Rasul Paulus katakan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi yang jadi pertanyaan juga dalam hidup kita orang percaya, apa yang harus kita pergunakan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tak kuat, supaya kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak baik, dengan hal-hal yang tidak baik, dan hal-hal yang terjadi pada hari-hari ini. Mari sama-sama kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini firman Tuhan menjelaskan dan sangat jelas. Di sini firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Mengapa kita harus semakin giat? Mengapa kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Karena di dalam ibadah ada pengajaran-pengajaran, ada hal-hal yang akan membawa hidup kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa dalam kita mengenal Tuhan. Karena di dalam persekutuan, di dalam ibadah membawa hidup kita untuk kita semakin dekat dan semakin kita mengerti, dan di situ menjadi kekuatan kita untuk kita melawan segala hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam dunia ini hari-hari ini. Jadi GPD Villa Melati Mas telah memfasilitasi jemaat-jemaat untuk kita datang beribadah, untuk kita datang mengikuti P3, kita mengikuti relasi, dan kita semakin kuat di dalam kita melayani dan kita mengiring akan Tuhan. Biarlah kiranya kita di pagi hari ini diberkati lewat firman Tuhan ini, dan marilah kita pergunakan waktu-waktu ini supaya ketika kita mempergunakan waktu yang ada, kita lebih memperbanyak bersekutu dengan Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita orang percaya. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kita kembali lagi Tuhan diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, orang-orang percaya mempergunakan waktu kami, supaya waktu kami mau lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka semakin mengerti, mereka semakin dewasa dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, dan mereka semakin setia melayani dan mengiring akan Engkau Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang sedang sekolah, kuliah Tuhan, yang sedang bekerja, sedang dalam Tuhan berbisnis, usaha-usaha mereka Tuhan, Engkau berkati. Biarlah Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan jangan kendor.